Oke guys, selamat siang dan selamat sore rencang-rencang semua. Selamat datang di podcast Beru, podcast terbaik se Mampang Perapatan. Oke, di sini izin perkenalkan diri, nama saya Nathan, selaku Moderator. pembawa acara di podcast kita malam ini. Di sini kita kenalkan dulu ada narasumber kita, ada 4. Yang paling kanan baju hijau. Oke, guys, perkenalkan nama saya Ilham Putra dan ini di samping saya. Saya Muhammad Andi Fafah Rizal dan ini di samping saya Fajar Aprilianto dan ini yang paling ganteng sih. Saya Muhammad Rafli Arif sebagai berpengalaman dalam bidang pinjol. Oke, jadi kita di sini masih mahasiswa ya guys, mahasiswa teknik informatika. Di podcast kali ini bahasan kita lumayan seru nih guys. Bahasan kita sore hari ini ngebahas tentang pinjol. Pinjol yang sedang marak terjadi di Indonesia. Mungkin kita akan mengerucutinnya lebih ke pinjol ke zaman-zaman sekarang ya, bukan yang 2020 awal-awal mereka masuk lah. Jadi pertama kita bakal mulai dulu. Menurut Mas Aron, pinjol di Indonesia itu sekarang kayak gimana menurut Mas? Wah, pinjol sih lagi banyak ya. Bahkan tempat buat peminjamannya tuh udah banyak di aplikasi, beragam. Cuman mungkin untuk limitnya peminjamannya itu tergantung dari orangnya, dari pekerjaannya, dari gajinya berapa. Nah itu pinjolnya tuh ngasih limitnya tuh kadang kalau misalkan kayak sebagai kita mahasiswa nih, kan kita biasa ngisi data yang palsu ya. Iya. Data yang palsu Ya, ya, jujur aja. Ya paling itu limitnya di bawah 5 juta bisa. Oke, kalau pakai asli berarti di berapa? Misalkan sebagai mahasiswa ya. Pakai asli Mereka itu berapa? yang pernah saya coba itu beberapa aplikasi itu limitnya 2 juta. 2 juta ya. Rata-rata Bahkan 1,5 ada. 1,5 sampai 2 juta ada. Oke. Itu tanggapan dari lu, Mas. Oke. Berikutnya tanggapan dari Mas Fajar Aprilianto Pinjol tentang pinjol 2024 sekarang yang terjadi di Indonesia. udah banyak banget ya pasti ya yang pengguna pinjol, Ya, benar apalagi sih. terutama mahasiswa dan gara-gara judi online sih pasti. Iya. Berkesinambungan ya. Iya, udah banyak banget. Waduh, apalagi ada yang pinjol yang ilegal yang kalau nembak bunganya tuh nggak kira-kira kan. Wah, Dan orang-orang tanda tangan aja, Iya. terang-terang aja gitu ya. iya Setuju-setuju aja nih. Apa agree aja gitu loh. iya Terus itu sih yang paling ini ya kalau soal pinjol ya, judi online. Soalnya kalau gue sendiri pernah sih make, tapi yang legal kayak GoPayLater paling kayak minjem 100.000 atau 200.000 Buat apa? buat apa tuh? ya isi paket internet. Kan kalau lagi bokeh kan Jadi buat yang mendesak tapi nggak terlalu ya, ini banget ya. soalnya internet kan penting nggak penting Ya. kan, pentingnya kan kalau ada info kayak dari teman-teman di kuliah gitu, Benar. ada tugas apa Ya. gitu kan, tahu deadline-nya itu juga misal ya sih palingnya buat paket internet doang Oke. kalau gue pribadi ya. Oke. Kalau Mas Andi, tanggapan tentang pinjol di 2024 sekarang di Oh, Indonesia. menurut saya sih tanggapan pinjol di 2024 ini udah parah sih. Soalnya Parah. pertama mereka nggak mikirin konsekuensinya. Itu apa? Oke. Misal ya yang kayak dibilang Mas Fajar tadi, buat tagihannya itu bisa melonjak Bunganya. bunganya. Kadang ada yang main tanda tangan aja gitu. Ada yang udah pede misalnya buat buka usaha gitu, Iya. pinjol. Oh, ada buka usaha pinjol? Ada. PD aja, Ada, PD aja dia. Jadi buat modal gitu Itu ya. buat modal, awal. nanti janjinya nanti diganti deh gitu. Oke. Padahal kenyataannya ya gagal Iya. pada saat itu, Dan- akhirnya nggak bisa dan ngeganti. bunganya makin lama makin naik Makin ya. naik. Naik. Oh, Ada juga yang sampai diancam buat bayar. diancam buat bayar. Ah, Didatengin gitu ya Bang ya. Berarti- aset-asetnya disita juga ada. Oh, ada yang nyampe dipaksa. aset di situ. Oke, berarti berarti Seriusan? di termos. Ada yang pakai di situ. Berarti di apa Kayak motor. perjanjiannya ada gitu. Ada emang.
Mungkin orangnya nggak ngebaca atau emang udah pede aja gitu. Ya, Udah bodo amat gitu Udah ya. bodo Yang amat. penting dapat Ah. duit gitu Dapat buat duit. modal. Ya, ada yang mungkin takut pakai identitas asli, Hmm. dia pakai identitas orang lain. Mungkin biar nggak ketemu gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau persyaratan buat pinjol itu sendiri butuh apa aja biasanya? KTP. KTP, ya identitas lain. Tapi ada fotonya kan? Ada. Kayak Iya, harus ada. foto Kalau face kalau tracking. pinjol, iya harus foto diri KTP selfie gini kan, megang Iya. gini. Tapi kalau yang datang ke kantor gitu kurang tahu deh gua. Nah itu kejadiannya kalau misalkan pakai data orang, pakai KTP orang, foto orang itu gimana caranya? Itu biasa ilegal Legal. ilegal dia. Itu kalau nggak dia kayak ngambil diem-diem gitu loh. Ambil diam-diam. Ah. Kalau enggak mungkin biar dikira nih orang ini nih, misal gue pakai punya Ilham, mungkin biar dikira keluarganya gitu. Iya. Jadi biar ikut kena terlibat juga itu. Padahal Bawa orang padahal yang punya KTP aslinya Ah. nggak Nggak pernah. tahu. Iya. Iya. Oke, ada tunggu kasus itu tapi nanti kita bahas. Oke. Ah. Oke, Mas Ilham, tanggapan Mas Ilham tentang pinjol di 2024 sekarang di Indonesia gimana? Kalau menurut saya sih lumayan parah ya, khususnya Parah. apalagi di zaman anak muda ini banyak yang kayak udah masih kecil, misalnya ada yang anak SD tuh yang tadi SD udah SD pinjol, pinjol? udah ada yang bisa pinjol ya, kayak gitu. Stres. Itu contoh kasusnya. Terus ada lagi kayak Pinjol buat apa? Top up game gitu. ya Ya. Paham. gue tahu juga sih buat apa. Ya, masuk akal. Tadi lihat kasus ini terjadi Lihat kasus di ini nih gimana? sosial Miris kita, lingkungan atau sosial apa. kita gitu. Sangat prihatin banget sih buat apa namanya, banyak masyarakat yang kayak menengah ke bawah tuh kan khususnya. Nah kebanyakan kan dia sangat membutuhkan nih kayak biaya inilah buat beli sesuatu atau kebutuhan gitu, tapi dia lebih ke arah ini minjem gitu. Pinjam. Nah ya Buat kebutuhan sehari-hari. ya buat kebutuhan sehari-hari gitu juga ada. Iya. Sama apa namanya, kalau saran gue sih sebelum ngelakuin kayak pinjol gitu lalu minjem lah ibaratnya ke tetangga dulu atau ke teman gitu. Nah sebelum lu ngelakuin pinjol gitu, jangan sampai pinjol lah intinya. Pinjol tuh berarti opsi terakhir ya. Ya opsi terakhir Opsi intinya terakhir. gitu. Tahu. Oke, berarti lu ngerasa prihatin dengan orang Prihatin, yang iya. terjerat dengan pinjol. Ya Nice. Ini dari tanggapan-tanggapan mas-mas semua nih, jujur ya, ini topik yang cukup bagus lah untuk kita bahas. Gitu. Iya sih. Oke, kalau misalkan tadi coba kita kerucutin lagi, pinjol ya. Tadi kalau yang kasus anak SD tadi gimana tuh? Untuk kasus anak SD tadi mungkin lebih ke arah game ya, mungkin lebih ke arah game. Dia main game nih, terus dia pengen beli sesuatu di gamenya itu, kayak ibaratnya kayak Kayak skin gitu ya? iya skin. Oh. Nah, Terus tapi kok dia bisa Aksesnya. dapat gitu bisa loh? dapet. Dia Nah pakai secara data kan siapa itu orang di bawah tuanya umur gitu. dong. Iya. nah sekarang kan KTP, apa iya. namanya, kalau mau pinjol itu kan gampang tuh, dia nggak usah pakai rekening tuh, cuma butuh identitas saja. Nah biasanya dia pakai identitas Orang tuanya. orang tuanya juga mungkin bisa jadi gitu. Oke, uangnya nanti cair masuk ke HP-nya dia lewat GoPay. Ya bisa. Maksudnya e-wallet lah, e-wallet Ya. gitu ya. Habis thinking aja. Iya, benar. Habis thinking. SD loh. Anak SD. Oke. Tapi pernah nggak sih ada kejadian misalkan dia pinjol tapi nggak dibayar gitu? Ada temen gua Bisa. bisa. Cerita gimana tuh? Itu ceritanya tuh waktu awal-awalnya tuh dia mulai pinjol tuh karena uang UKT-nya dia tuh dipakai sama dia, dan pas bayar uang kuliah kurang, Kurang. dan akhirnya dia minjem pinjol gitu karena dia udah bingung mau cari dana kemana, akhirnya dia pinjol. Nah itu keterusan ternyata pinjolnya tuh cuma bukan buat keperluan lagi, tapi untuk senang-senangnya dia, senang bayar judol, Foya-foya ya. atau buat jajannya dia, dipinjam terus sama dia, tapi itu di berbagai aplikasi. Jadi Banyak dia berarti. banyak cara dia ngebayar pinjolnya itu dia minjem di aplikasi lain,
bayar di aplikasi ini, pinjemnya ini bayar di aplikasi ini. Oke, berarti gali lubang tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang. Tapi terus Dan pada akhirnya dia tuh terakhir minjol itu karena dia udah sering seperti itu, apa namanya, dia paham. limitnya jadi gede. Oh, limitnya jadi gede. Limitnya jadi gede. Jadi Karena udah dibayar, keseringan dibayar. pakai, Oke. bayar apa, minjem bayar lunas gitu kan. Oke. Tepat waktu, limitnya jadi gede. Terus terakhir dia 15 juta ditarik sama dia, dipinjem, gak dibayar-bayar sama dia. Itu ilegal atau legal? Legal. Legal. Aplikasi Tapi aman dia. aman, gak dicari, gak ditelepon, didatengin rumahnya juga enggak. Berarti nomornya nomor palsu dong katanya. Nggak tahu. Nggak tahu. Itu Atau nggak berdasarkan KTP-nya beda sama rumah dia yang tinggal gitu. Menurut apa yang teman gue bilang sih, itu katanya buat minjol gitu tuh butuh mental katanya. Itu Mental karena kalau didatengin ya udah siap-siap aja. Oke. Cuman selama ini kata dia gak pernah didatengin rumahnya, dicari juga enggak. 15 juta Nah, tapi gak dibayar, tapi menurut gue itu tolol sih. parah. Ya mental dan moral itu tolol. Karena ya lu minjem mau dari orang lain gitu, yang orang yang kita kenal, atau dari pihak pinjolnya, ya lu kalau punya utang ya bayar gitu. Iya. Dan tapi ini malah dicuri berarti dong anjir. Iya. Tapi ini dia malah pinjem buat nutup pinjaman dia yang kemarin. Oke, berarti dari sini kita paham lah. Jadi dari dua sudut pandang si pinjol sama sudut pandang masyarakat kita, dua-duanya bisa jadi salah juga. Ya. Gitu. Mau dari pinjol yang ilegal, yang nggak jelas gitu, yang bunganya nggak jelas, peraturannya nggak jelas, dan orangnya juga yang emang nggak ngebaca dengan benar gitu dan memahamin gitu ya. Syarat dan ketentuannya ya. Syarat dan ketentuan benar. Kan pasti kan mereka ada tanda tangan digital ya kan, buat perjanjian tuh kan. Iya, ada tuh, ada di aplikasi ada. Oke. Nah, nanti kita dari tadi yang udah kita bahas, kalian kira-kira punya nggak solusi untuk mengatasi kejadian kasus pinjol yang marak terjadi di Indonesia saat ini 2024? Solusi dari kalian masing-masing semuanya. Stop pinjol sih. Stop pinjol. Kalau Kenapa? bisa. Emang kalau nggak punya duit sama sekali jangan sampai pinjol dah. Aduh, Oke. susah soalnya. Tadi kayak yang dibilang ya butuh mental kan. Apalagi kalau tiba-tiba dia ngetok ke rumah. Atas nama ini pinjaman segini, wah. Wah iya bener, jangan Langsung sampai ngedon diteror banget lah sih. intinya. Jangan sampai Iya. bener-bener Iya. diteror. Ini teror tuh emang parah sih. Iya sih. Sampai didatengin rumahnya, aduh, udah. Kok gua sih udah down deh. Udah down pasti, dan teleponin juga down. Iya, apalagi. Bahkan ada yang diancam kan, sempat Iya, ada yang diancam. Nah, akhirnya undang-undang kita diperbarui tuh, yang pasal berapa? Pasal 378 KUHP. KUHP. Oke. Ada yang di ITE juga kan ya pasal ITE. Hmm. Dari yang gue lihat di berita sih tahun 2022 tuh kayaknya itu kasus yang masih naik ya, yang masih ada sampai sekarang. Di 2022 tuh 11 orang tersangka ditangkap karena mereka nih kelompok pinjol. Tapi yang ditangkap karyawannya sih, bukan yang Karyawannya, punya. bukan. Ya, gitu. Tahu karyawannya. Katanya sih ini dia ngancem, mereka ngancem apa nasabah apa sebetulnya ya, peminjam lah ya. Nasabah. Ngancem dengan cara yang kurang bagus lah, yang kurang etik gitu. Benar-benar separah itulah diancam lah gitu. Akhirnya mereka masuk sel 3 tahun 4 tahun lah. 3 tahun, 4 tahun. Tapi pertanyaan gue kenapa aplikasi kayak online gitu, kayak pinjaman online gitu malah banyak gitu. Kayak di playstore gitu, misalnya setiap kita buka HP kadang muncul tuh kayak pinjaman Kayak- online iklan-iklan iya. gitu. Nah itu kenapa Bintang sensor makin kayak kita malah bisa makin gitu. banyak gitu Iya. ya, iklan-iklan kayak begitu bikin Kita- orang-orang kayak kita itu bikin Yang- ini Contohnya ada ngelakuin Iya, ada kami. ya, Sensor. pertanyaannya kenapa banyak muncul? ya Ya karena mereka ngeliat peluang di negara kita. Benar. Negara kita tuh nomor berapa gitu. Jadi Iya. online-nya Nomor yang Pasar, dijualnya ya. nomor 1 sih, Iya. iya sih. Kalau dari ini mas, gue sempat lihat juga ya dari sumbernya sih kurang kredibel gitu. Tapi dari YouTube ada dia orang ekonomi gitu lah di Indonesia. Nah dia bilang awal mulanya pinjol ini datang tuh dari Cina sebenarnya, dari Bukan. Tiongkok pertama kali. pertama kali pinjol ya. Iya. Datanglah ke Indonesia karena dia ngeliat peluangnya. Dan sebenarnya tuh
owners yang punya pinjol itu sebenarnya nggak banyak. Dia bikin aplikasi banyak tapi dengan nama yang Anak perusahaannya cabang Iya, gitu ya. cabang. Jadi biar lebih beragam, orang jadi banyak pilihan. Nah tadi bisa jadi dari lubang ke lubang kayak gitu. Nah, mereka tetap untung dong. Iya, uangnya terus diputar di mereka. Jadi bukan- kita seolah kita punya banyak pilihan dari sana. Gitu. Iya. Nah awal mulanya sih katanya kayak gitu mah banyak. Dan orang Indonesia juga ada yang ditawarin. Mana ada yang nggak mau, ada yang mau. Buat invest lah di pinjol ini. Karena emang cukup menjanjikan gitu kan dengan pokok yang berapa dengan bunga yang berapa kan cukup gede gitu kan. Iya. Tapi oke, tadi kan kita bahas solusi ya. Mungkin sebelum solusi itu kita taruh terakhir. Mungkin kita gini bahas. Kira-kira dari kita berlima di sini, kira-kira ada yang pernah pinjol nggak atau pernah menggunakan aplikasi pinjol gitu? Gua sih Waduh, Gimana tuh, Mas? gimana Online. ceritanya? iya online. Itu gua awal mulanya karena HP gua rusak. Ah, HP gua rusak, ya gua bingung nyari dananya di mana karena uang tabungan juga dikit. Mau bilang ke ortu juga tuh pasti dimarahin lah, gak enak karena tuh HP kita dikasih cuman gue rusakin gitu kan. Ya kesalahan gue sendiri, ya gue akhirnya nyari jalan keluar sendiri tuh dengan pinjol. Gue coba, cuman karena dari berdasarkan temen gue tadi itu katanya data tuh bisa dipalsuin karena mereka nggak bakal ngecek juga, karena nggak bakal minta apa namanya bukti kita kerja di situ. Paling mereka minta cek gaji, slip gaji itu buat naikin limitnya doang. Gue palsuin pakai pekerjaan apa gitu kan, terus pengalamannya berapa, akhirnya gue dapet limit 5 juta. Itu gue pinjem, ditantang-tanganin, tapi bunganya gede banget. Dari 3 juta itu kalau ditotalin selama 6 bulan peminjaman 3,9, Bunganya? 900. bunganya 900, gede banget kan. Untuk tenor 6 bulan. Iya, untuk Lu tenor minjem 6 3 bulan. juta. Iya. Terus itu gue baru minjem, baru berapa hari udah diteleponin sama orang asing, nomor asing. Gue gak tahu apa-apa. Padahal belum jatuh tempo. Belum. harusnya. Jatuh Deket. temponya masih lama. Masih lama, masih bulan depan. Udah Deket, diteleponin? deket jatuh tempo pun belum. Oke. Baru berapa hari udah diteleponin. Udah ada beberapa telepon nomor asing tuh yang masuk tuh udah. Kalau sampai sekarang tuh udah banyak. Udah banyak. Iya, itu mengganggu banget sih. Karena kita posisinya baru minjem, tapi udah diteror gitu kan. Gue baca perjanjiannya, emang bakal di apa namanya, bakal di teror lah kalau udah dekat. Teleponin. Iya, bakal Jatuh tempo. kalau udah jatuh temponya. Cuman ini kan gue baru Sama. minjem, Mungkin mereka ada kesalahan data kali. nggak tahu. Kesalahan database mereka kali. Nah, kalau boleh tahu itu nama aplikasinya apa? Tapi ntar bakal disensor aja. Oh, Cukup tinggi untuk Cukup ini aja ini. sebenarnya kata-kata orang itu. Cukup terkenal juga lah. Padahal gitu. di iklan kayak Soalnya itu bunga rendah segala macam. Iya. tidak, Tapi kenyataannya tidak sama sekali. berbanding terbalik, bro. Oke. Tapi lu menyesal nggak pakai pinjol atau belum pernah pakai? Nah, orang menyesal atau gimana yang lu rasain? Kalau yang gue rasain sih, kayaknya ini untuk pertama kali dan terakhir kalinya gue pinjol. Karena secara buat mikirin bayarnya itu kan udah stres kan. Ya. Wah, gue harus nyisihin duit segini buat bayar biar nggak telat. Kalau telat ntar bunganya tambah naik, Iya benar. ada dendanya lagi. Iya, Jadi ada kita dendanya. bisa bayar 3, bayar uang pinjamannya, Sama bunga bunganya ya. dan dendanya. Dan itu pasti bakal naik kan ininya pembayarannya. Terus belum lagi kita di telepon-teleponin terus. Lu bayangin lu lagi tidur terus kebangun gara-gara telepon asing doang. Itu gak enak banget, bro. Ganggu Gak enak banget. Gak enak banget, mengganggu.
Berarti disarankan untuk tidak ya. Tidak. Terus kita dimusuhin nih. Kalau sama orang-orang pinjol. Aduh. Ya, tapi emang sebisa mungkin jangan pinjol lah. Tapi lu udah nyoba buat minjem ke temen gitu orang? Udah pernah. Terus Cuman gimana? ya nggak bakal ngasih duit segede itulah. Terlalu gede. Iya. Terlalu gede. Untuk ukuran kita. Untuk ukuran kita tuh. Karena kan kita seumuran. Ya, benar. Mereka juga dapat duit dari mana teman-teman gua. Jadi maksudnya masih dari orang tuanya. Iya. Cuma beberapa kali yang kerja, cuma nggak seberapa juga gitu. Pasti buat kebutuhan mereka Untuk juga. benar, untuk kebutuhan. Kira-kira dari mas-mas yang lain ada yang pernah coba? Oh tadi Mas Fajar ya? Iya. Iya. 100-200. Mas Andi? Untuk saya sih nggak pernah. Belum pernah. Oke, kalau dari saya nih, saya pribadi itu namanya bukan kayak pinjol lah, jatuhnya kayak SP letter gitu. Jadi kayak misalnya kita daftar nih, ntar dikasih tahu nih limitnya berapa, batasnya sampai 500.000 misalnya. Terus terserah tuh mau dipakai apa enggak. Kalau misalnya dipakai, nah ntar 1 bulan ke depan kan harus diganti tuh segitu, misalnya harus diganti 500.000 Ya gitu. udah jatuh temponya. Iya, kalau udah jatuh temponya gitu. Terus kalau soal bunganya mungkin dikit lah bunganya, nggak terlalu banyak ya. Misalnya dari 500.000, misalnya bunganya cuma 50.000 gitu. Dengan tenor? Dengan tenor misalnya 1 bulan setiap tanggal itu, pas tanggal itu ya. Dulu pernah gunain script letter? Ya, Kebetulan gue juga pernah. gimana tuh? Kebetulan gue juga pernah. Kasong tuh gue beli apa ya? Gue beli barang banyak sih, numpuk Ya. waktu itu. Berapa? Uang udah dikasih sama nyokap sebenarnya. Uang udah gue dikasih sama nyokap. Langsung gue pakainya script letter. Karena ada diskonnya waktu itu. Oh, ngejar diskon. Ada diskon, Nah, bener-bener. ternyata kayak Biar gitu. ada cashback. Dari cashback Dan ya. lebih murah juga. Iya. Padahal itu jatuh tempo Padahal- kan bulan, cuma gue ngambil tenor sebulan kan, ngambil tenor sebulan. Di tengah-tengah pas udah mau bayar, itu ada saudara gue yang pinjam uang dengan jumlah yang gede segitu. Jadi uang gue kasih dulu, gue pinjam ke saudara gue. Kemudian dia harus pinjol juga, kalau dia Waduh. pinjol gue tutup tapi pay dulu. Betul. Baru gue tutup lagi pakai uang yang itu. Dan waktu itu sempat telat juga gue tutup pay gara-gara nunggu itu kan. Nah, Ya udah akhirnya gue teleponin dulu. Jadi mau nggak mau makanya dia kira pinjol. Setelah pinjol ini aman karena langsung gue bayar setelahnya. Dan itu ngeselin sih. Keselin ya bang. Jadi teleponnya tuh kesel banget, ngeselin banget. Ya. Bisa mungkin jangan. Karena waktu itu mendesak juga kebetulan. Ya. Jalan terakhir juga kan. Jalan terakhir juga karena kayak enak juga mau minjem ke orang lain sebenarnya sih. Ya, oke. Kalau gitu kita masuk ke fase ini deh, ke apa namanya, section solusi dari kalian semua. Dari Mas Aron kira-kira ada solusi nggak untuk mengatasi pinjol yang marak terjadi ini? Mau dari itu pihak pinjolnya, mau dari itu kitanya sebagai masyarakat Indonesia gitu. sebenarnya sih solusi sih untuk masyarakat Indonesia tuh rada susah ya. Ya emang sih. Rada susah karena untuk masyarakat Indonesia pun banyak lah yang menengah ke bawah. Dan masalahnya tuh sebenarnya di masyarakat Indonesia, mereka tidak tahu kondisi ekonominya dan harus bergaya seperti apa. Oke. Mereka ingin bergaya tuh yang hedon, yang kelihatan bagus. Cuman ekonomi mereka seperti itu, gengsi orang Indonesia Gengsinya tinggi ya. Dan banyak yang minjol tuh karena buat gengsi doang. Ada. Ada banyak. Contohnya teman saya Aduh. yang tadi itu. Teman Anda Wah, itu. Oke. Nggak bayar buat gengsi, itu buat they have fun lah, buat main-main. Contohnya seperti itu. Jadi untuk menurut saya untuk solusi di orang Indonesia tuh banyakin kerja lah. Oke. Walaupun kerja tuh banyak, mau jadi misalkan gudang di Shopee gitu kan, itu kan buat ngatur-ngatur barang, itu kan ada gajinya juga, walaupun Ya. sehari 200.000, 150, Nah, itu gede. lumayan gede kan itu. Ya, kalau kita Dan itu pun nggak butuh pendidikan. Ya. Iya kan? Maksudnya SMA masih Iya, bisa. bisa kan.
itu pekerjaan kayak yang kecil-kecil tuh dikit, banyak. Cuman penyakitnya orang Indonesia gitu, Gengsi. malas, tidak mau bekerja, Kalau gengsi tinggi tapi kalau ada yang cepet dapat duit apa enggak? iya, Berarti makanya yang harus diperbaiki itu adalah moralnya masyarakat. iya, Moral. moralnya. Berarti itu ngaruh juga ke pendidikan kita. Iya, ke pendidikan. Itu solusi dari apa? Harus aja. Ya kayak yang dibilang Aaron sih, emang turunin gengsi itu aduh, Harus. penyakit orang Indonesia paling umum ya. Sama paling ya nabung ya, walaupun kayak sehari 10.000, tapi kalau dikali 30 jadi Ya 300.000. Benar sih itu bilang. Orang Indonesia juga malas nabung. Lihat 10.000 langsung dijajanin. Iya, dia tahu bulan Iya. digorengan. Kalau dari Mas Andi, Kalau dari saya sendiri sama sih kayak Mas Aaron juga, harus orang Indonesia tuh harus tingkatin apa ya, mungkin lebih niat lagi mungkin buat kayak nyari kerjaan apa, jangan apa-apa maunya instan. Instan, ya. Instan. Betul sekali. Ada yang udah langsung diambil gitu. Padahal resikonya nanti kayaknya benar. Iya, ngambil resikonya. dia nggak ngambil resikonya langsung aja diambil gitu. Itu sih. Kalau Mas Ilham, Kalau menurut saya sih tadi kan bahas soal moral nih. Masyarakat Indonesia tuh butuh kayak peningkatan, butuh pengawasan lah ibaratnya dari si OJK-nya itu, si Otoritas Jasa Iya. Keuangan, buat ngawasi nih siapa aja yang gunain pinjol, terus diingetin lagi supaya misalnya kalau udah pinjol ntar besok-besok aja kayak gitu lagi misalnya gitu. Terus sama kasih edukasi juga, edukasi atau literasi soal iya pinjol juga gitu, sama bagaimana cara dia mengatur keuangannya lah supaya biar nggak jadi pinjol gitulah istilahnya kayak gitu. berarti harus pemerintah harus turun tangan untuk Ya, mengawasi betul, rakyat ya. rakyatnya juga ya. Iya. Apalagi ada kasus tadi kan SD gitu. Iya Ya, betul SD sekali. itu SD longor banget aduh. sih. Longor banget sih. Gue SD masih Berarti kalau dari sudut pandang kalian, pinjolan sendiri mau ilegal sebenarnya nggak salah banget mereka gitu. Cuma emang masyarakat aja yang nggak ngebaca dengan Ya benar betul. Ya. Ya, masyarakat. dan nggak yang menghitung resikonya lah. Ah, nggak ya mau udah mikir langkah ke depannya bakal kayak gimana. Kalau misalnya kita nyinggung data privacy, mereka kan pasti kan sebagai pinjol kan mereka pasti megang data kita dong. Iya. Mau itu KTP kita, foto kita, data-data pribadi kita, bahkan nama ibu kandung kadang Iya. dimintain, Iya. nomor telepon segala macam. Semua Saudara nama dekat. yang kandung. Iya, nama ayah, nama ibu, Saudara yang dekat. nomornya, ya saudara yang dekat kayak gitu. Nah menurut kalian nih, ini kan agak nyinggung juga nih sama materi kita, yaitu data privacy sama protection data nih, yang udah diatur di undang-undang ITE sama di undang-undang dasar 175. Nah menurut kalian kira-kira untuk setahun terakhir ini data privacy sama perlindungan data yang dilakukan sama pinjol, menurut kalian itu bagus atau enggak? Udah kinerjanya apa? Maksudnya kayak bisa dikategoriin buruk atau bagus? Menurut saya sih buruk sih. Buruk. Kenapa buruk? Ya simpel aja, yang permasalahan neror telepon itu kan sebenarnya ya walaupun mungkin yang nelfon itu karyawannya, cuman itu dari satu hari aja tuh bisa berapa Puluh kali. dan itu pun beda-beda nomor. Bener. Nomornya beda-beda. Nomornya Itu sebenarnya beda-beda. yang jadi kita bingung nomornya beda. Itu bisa kita curigain dong, data kita bisa bocor kan, karena dari nomornya aja beda-beda semua, benar. nggak ada yang sama. Kalau misalkan nomornya sama, ya mungkin kita bisa ngeblok kan nomornya. Ya. Cuman kan setiap hari beda nih, kita nggak tahu nih orang dari pihak pinjolnya atau bukan yang nelfon kita. Bisa itu malah pihak lain yang Iya. ngancam gitu ya. Atau ngambil duit. Atau nggak bisa penipuan juga yang Iya. lain. Riskan ya untuk Iya. penipuan. Terus apa namanya? Itu kan mereka juga minta KTP kan. Iya. Itu mungkin kalau dari pihak ilegal nggak minta KTP, cuman kan mereka bisa tahu rumah kita dong. Itu pihak ilegal yang minta KTP.
Enggak, ada beberapa yang nggak minta KTP, tapi mereka bisa aja. Kita gitu. Mereka bisa akses itu. Iya. Tapi mereka bisa aja nemu alamat rumah kita. Nah itu yang dibingungin. Mereka tahu alamat itu dari mana. Biasanya aplikasi kan ada ini ya, tracker ya kan. Iya. Lo bisa lo sekali atau ketika lo Lo gunain kontak aplikasi gitu. ya. Lo apa decline. Lokasi itu juga pasti bisa kelihatan sih dari situ sih. Iya. Kalau menurut Mas Fajar, kira-kira untuk data privacy sama protection data dari pihak pinjolnya untuk nasabah-nasabahnya ini menurut kalian, menurut kamu bagus atau buruk? Kalau yang legal sih kayaknya yang kayak Ilham tadi yang pay letter tuh Iya. aman. Aman. sih. Aman, Tapi aman. kalau yang ilegal Kalau yang itu kayak bener yang Aaron bilang sih bisa disalahgunain, apalagi udah ada KTP-nya kan. Bisa jadi ntar ditelepon, iya bu atas nama A, iya bu anak ini kecelakaan, bla Iya. bla bla, minta tebusan bla bla bla. Oke. Bisa jadi senjata banget ya. Iya, bisa jadi salah gunain lah. Kalau Mas Andi sendiri? Kalau saya sendiri sih kurang sih. buruk Buruk, maksudnya berarti. buruk. Buruk ya. Nggak ada kurang. Gak ada yang buka. Buruk sih. Buruk gimana? Karena kayak yang dibilang Mas Haron tadi, nomornya itu yang nelpon kan beda-beda ya. Dan kita nggak tahu itu siapa itu orangnya. Dan data kita di situ kayak misal nomor HP kita itu nggak tahu udah kesebar ke siapa. Tuh. Apalagi kalau yang nggak tahu ini ya main follow aja. Iya benar. Kalau aja bener. Checklist aja. Kalau Mas Ilham? Kalau menurut saya sih buruk. Kenapa? Karena gue pernah ngerasain nih, misalnya nih ada teman gue, dia kayak apa namanya, dia suka ngoper ke yang lain gitu, maksudnya kayak jaminannya gitu, jaminan data privasinya ke temennya yang lain gitu. Misalnya kan dia nih yang kena, nah otomatis kan dia minta tuh jaminannya siapa. Nah ntar yang ditagihnya itu dianya sama temennya juga gitu. Dia ngirim misalnya ngirim WA nih, misalnya saya dari temennya si ini gitu mau nagih ini, nagihnya ke temennya bukan ke dianya gitu. Jadi semisal kalau yang utang ini nggak bisa dikontak, Iya, ke temennya. temennya, Karena iya kan, gitu. karena kan kita pasti nginput nomor orang lain gitu, orang Iya, terdekat yang kita dekat. kan. Nah, itu yang kalau nggak paling- ayah kandung, ibu kandung, Saudara, teman. sama teman. Ada opsi teman Iya, di opsi situ. temen itu yang paling jahat, buruk gitu, makanya saya menilai sangat buruk lah. Oke. Kalau menurut gua, kalau untuk yang ilegal sebenarnya nggak buruk kalau menurut gua. Cuman emang rawan aja sih untuk bocor ya. Bocor emang rawan. Tapi untuk data privacy menurut gua kalau yang udah lewat dari cap stempel OJK lah harusnya oke lah, sebagus ya. Cuman mungkin yang ilegal ini yang jadi masalah gitu, yang tadi bisa jadi senjatanya disalahgunakan, senjata yang bisa ditembakin kapan aja gitu ke nasabah-nasabahnya. Berarti untuk solusi sendiri ya berarti di sini ya memang peraturannya harus ketat gitu. Mulai dari dia bisa lolos di App Store, Play Store, barang kita bisa akses segala macam, berarti di sini banyak ada banyak kontribusinya pemerintah juga untuk mengatasi ini, gitu, sama-sama ngebantu gitu kan. Iya. Paling ini untuk closingan Ntar mas, apa? gue potong. Gue kemarin sempet scroll TikTok, gue nemu penipuan semacam pinjol. Semacam Ya, gimana itu? Jadi ada orang di chat sama orang asing. Di chat itu di WA. Di WA. Entah dia dapat nomornya dari mana. Di chat. Katanya dia salah transfer. Oh iya, aku tahu nih kalau Dia salah transfer. Terus dia minta uangnya itu sebanyak 20 juta. taruh 20 juta 20 juta. tapi itu benar-benar uangnya ada di rekeningnya. Udah di rekeningnya orang ini. oh Udah di rekening orang ini. Itu kita nggak tahu juga dia rekeningnya dari mana kan. Terus apa namanya? Orang itu minta 20 juta kan dibalikin duitnya. Terus kata orangnya tar dulu mas, saya ke bank dulu buat balikin uang mas kan. Orangnya ke bank, minta transfer duitnya kembali ke rekeningnya. Orang banknya bingung, mbak ini uang mbak gitu kan. Oh enggak, ini ada orang salah transfer. Terus kata orang banknya, oh enggak mbak, ini
Mbak pinjol sebanyak 20 juta Buset. masuk ke rekening Mbak gitu. Pas dibaca atau data? Pas dibaca sama data orang masuk. banknya. Terus Mbak pernah pinjol gak gitu kan? Oh enggak bang gitu kan. Enggak pernah pinjol. Ini kemarin dia ngechat, dikasih bukti chatnya. Terus kata orang banknya, oh ini penipuan baru untuk pinjol. Oke. Dia ngirim dia masukin data orang lain. Data orangnya dia berarti sih. Iya. Ibu itu tadi Iya. ibu kan ibu. Terus rekeningnya, terus dia minta uangnya. Oke. Uangnya, misalkan orang yang langsung transfer ke orang penipu tadi, ibunya udah terjerat pinjol, uangnya hilang juga. Ya iya benar. Jadi harus Iya. bayar lagi tuh. Iya, jadi rugi banget dong ke Iya, orangnya. Nah, itu untuk data privasi merugikan banget lah Bocor orangnya. sih. Bocor. bener. KTP kita bisa diakses apa? Iya. Mereka punya KTP kita, punya foto kita, punya nomor HP kita, punya Ah. nomor rekening Tempat kita. Iya. tinggal kita tahu. Iya. Yang dibingungin penipunya ini dapat Dari data mana? dari mana. Oke. Emang Di situ ada keamanan celah. datanya Iya. buruk ya. Iya, atau nggak bisa digunain sama karyawan untuk salah gunain juga Ya. bisa aja sih. Banyak kan kasus-kasus karyawan Wah bisa sih manfaatin itu kayak bisa gitu. sih. Wah kepikiran lagi. Wah gila. Kriminal bro. Oke. Masuk akal. Jadi itu cukup nyambung lah sama data private, itu nyambung banget sih sama data private sama data protection. Berarti ya kemungkinan bobolnya juga karena mungkin dari karyawannya itu sendiri yang Karyawannya, memanfaatkan juga gitu. Celah-celah atau enggak mungkin ada pihak-pihak pinjol ilegal yang emang nembak gitu, bisa jadi anak perusahaan atau cabang-cabang dari pinjol-pinjol yang namanya bervariasi itu kan. Masuk akal. Terima kasih Mas Aron. Nah, berarti kita masuk ke conclusion penutup dari setiap masing-masing. Untuk apa bahasanya kayak kalimat penutup lah untuk podcast kita hari ini, sore hari ini. Anjay, enak menjawab. Senja. Dimulai dari Mas Ilham ya dia sekarang. Kalimat Oke. penutup ya, conclusion dari yang udah kita bahas masalah pinjol di Indonesia 2024. Oke, penutupnya mungkin jangan sampai pinjol, dah intinya gitu aja sih. Jangan sampai pinjol, apapun yang terjadi, misalnya kalau lagi butuh apa-apa, intinya jangan pinjol dah. Oke, karena regulasi kita juga masih kurang bagus. kurang Iya ketat. betul. Mas Andi, Kalau dari saya sendiri sih mungkin penutupnya ya lebih hati-hati lagi lah, lebih dipertimbangkan lagi mau pinjol atau enggaknya gitu. Karena dilihat dulu kondisi ekonomi pribadi itu kayak gimana, ekonomi keluarga gimana gitu sih. hitungan pengeluaran pemasukannya Ah, lebih pastiin pastiin banget dulu. ya. Nah, Dari Mas Fajar, Ya benar kata Ilham sih. Jangan pinjol walaupun duit udah nipis banget di dompet, jangan pinjol. Ya turunin gengsi lah. Sesuaiin sama ekonomi sendiri gitu kan. Ya walaupun HP keluaran tahun 5 tahun yang lalu di kayak dua frame. Iya. Ya yang penting jangan kemakan gengsi lah, karena gengsi itu bahaya banget. Utamakan fungsi bukan gengsi. Oke, utamakan fungsi, bukan kau mendang-mending. Iya. Ya, Mas Aron, conclusion untuk kita. Untuk saya jangan pernah pinjol, dan kalau ngutang jangan jadi orang yang galak. Karena kalau ngutang itu sadar diri, bayar, jangan pas ditagih malah galak. Anda kan posisinya ngutang, Ya. jangan pinjol. Ngutang ke orang pun jangan, itu nyusahin diri banget. Bener seperti 3 orang tadi, orang dah. 3 orang teman Anda. tiga teman saya yang bilang sadar dirilah dengan ekonominya. Nah, Kalau gitu gue izin simpulin dari conclusion kalian di tempat lah ya. Intinya adalah untuk masyarakat Indonesia untuk lebih berhati-hati, dibaca dulu, dipertimbangin dulu baik-baik pengeluaran pemasukannya, dan juga untuk pihak ya kalau pihak pinjolnya emang kita nggak bisa ngatur lah. Kita berharap juga dengan
apa ya, proses dari pemerintah kita yang bisa mengatur masalah legalitas dan alur sistemnya untuk pinjol ini sendiri, karena kan mudah banget masyarakat kita buat akses itu semua gitu, karena langsung tinggal lewat HP gitu. Walaupun berapa duit ya, Iya. jumlah itu mungkin dari ratusan sampai di bawah 2 juta, itu lumayan banget untuk apa ngutangnya kan. Iya. Karena kan nggak cuma uang doang, buat Iya. kredit motor pun juga bisa caranya malah HP doang gitu. Karena saking mudah masyarakatnya ngakses gitu kan. Dan mungkin ya peran pemerintah juga ini selain regulasi adalah untuk mengedukasi masyarakatnya. Gitu. Balik lagi dulu ke pendidikan juga gitu. Berarti kalau kita ngomongin moral dan etik ya mungkin dari sudut pandang masyarakat ya memang agak susah juga. Mungkin di sini ya dari positif side dari pemerintah bisa membantu lah kita, bisa membantu kita lah gitu, untuk regulasi dan edukasi masyarakat. Karena Mungkin kan, dimulai dari sejak saat sekolah, misalnya kayak SMA atau SMP, kayak misalnya guru BK-nya itu ngadain seminar buat ngatasin pinjol gimana, ngasih saran gitu. Sama kayak dulu kan jauhi narkoba, nah kan ada Iya, gitu kayak seminar gitu. Nah kalau ini coba kasih saran gitu kayak misalnya tentang pinjol lah, jauhi pinjol misalnya gitu. Stop Dan pinjol, stop pinjol misalnya ya gitu. tapi agak susah dong Agak. karena nyinggung, nggak mungkin pemerintah nyinggung industri pinjol karena industrinya besar banget, mereka duitnya banyak bro, susah Atau enggak untuk lawan. pembelajaran tentang atur keuangan. Iya, ini tepatnya iya, pelajaran iya. Lebih ke situ keuangan sebenarnya. biar gak ada yang terjerat pinjol. Iya. Karena pasti susah bro melawan yang udah jadi raksasa gitu. Iya. Iya sih. Mereka udah jadi perusahaan. Iya, udah gede banget. Jadi ya mungkin ya bahasan kita di podcast kita sore kali ini ya kayak gini aja kali ya. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang udah hadir meluangkan waktunya di podcast kita di atap podcast Beru Atap Sore Hari sambil menikmati senja. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nonton. Semoga pembahasan kita bisa berguna untuk kalian dan untuk kita juga, Bisa jadi pembelajaran juga bisa buat jadi kalian. pembelajaran juga untuk kita semua ya. Oke, buat bisa jadi pembelajaran juga untuk perusahaan-perusahaan pinjol gitu. Untuk orang-orang yang ngutang, Bayar, bayar. Oke, terima kasih banyak ya, sekian. dari kami, wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.